Halo, Bapak dan Ibu Guru, salam dan bahagia. Selamat datang di modul penguatan literasi. Di materi pertama ini kita akan belajar strategi literasi di PAUD. Pada murid PAUD usia 5 sampai dengan 6 tahun, apakah bisa kita stimulasi dan ajak untuk mengenal literasi? Bagaimana ya strateginya? Kita akan pelajari pada materi ini ya. Ini adalah huruf B. Huruf apa? B. Huruf B bunyinya B. Ini bayi. Apa ini? Bayi. Ayo, ambil pensil dan kertasnya. Kita tulis ya. Bayi. Wayan, ini tulisan B-nya kebalik. Ayo dihapus lalu diganti ya. Sesuai yang di papan tulis. Iya, Pak. Aku tidak bisa, Pak. Ibu dan Bapak Guru, apakah akrab dengan situasi di atas? Murid PAUD usia 5 sampai dengan 6 tahun berada di fase fondasi sebelum masuk ke jenjang berikutnya, yaitu sekolah dasar atau SD. Banyak satuan PAUD dan orang tua yang sudah mempersiapkan murid untuk siap masuk ke SD di tahun berikutnya. Kebanyakan dari kita berpikir mempersiapkan murid ke jenjang SD berarti harus sudah bisa membaca dan juga menulis. Nah, akhirnya beberapa praktek pembelajaran literasi seperti di atas kerap terjadi. Ada beberapa murid yang bisa mengikuti dengan baik, ada juga beberapa murid yang kesulitan untuk mengikuti. Guru yang mengajar pun kebingungan untuk memberikan pengayaan karena murid terasa tidak ada kemajuan dalam membaca dan menulis. Terkadang akhirnya murid mendapatkan pelajaran tambahan di rumah atau mengikuti bimbingan belajar dengan target belajar melalui pemberian PR yang banyak. Mereka terbebani dengan rutinitas ini, sehingga tidak jarang murid PAUD malas ke sekolah karena suasana belajarnya tidak menyenangkan. Kalau sudah begini, banyak dari kita berpikir, sebenarnya anak usia dini 5 sampai dengan 6 tahun boleh tidak sih belajar membaca dan menulis? Menurut OECD, literasi merupakan kemampuan untuk mengerti dan mengaplikasikan informasi tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun pada usia 5 sampai dengan 6 tahun, murid PAUD berada pada fase persiapan membaca dan menulis atau pra-membaca dan pra-menulis. Pada tahapan ini, banyak kegiatan yang dapat diperkenalkan kepada anak usia dini untuk menyenangi kegiatan membaca dan menulis. Kegiatan ini disebut literasi usia dini. Oleh sebab itu, jika semenjak PAUD atau tepatnya usia 5 sampai dengan 6 tahun, anak terekspos simbol-simbol bahasa atau simbol aksara dan terbiasa dengan kegiatan literasi, ada beberapa manfaat yang akan didapatkan, yaitu dalam pembelajaran literasi di PAUD, aktivitas dan kegiatannya harus disesuaikan dengan tahap perkembangan murid sesuai usia 5 sampai dengan 6 tahun. Apakah cara Pak Anggi seperti ilustrasi di atas sudah sesuai dengan tahap perkembangan usia 5 sampai dengan 6 tahun? Bagaimana ya prinsip pembelajaran literasi PAUD yang efektif? Jika diperhatikan kembali, tidak ada capaian pembelajaran seperti murid bisa menulis dan membaca, murid bisa membaca kalimat panjang, atau murid bisa berhitung. Melainkan beberapa capaian pembelajarannya, yaitu murid diajak untuk bereksplorasi, mengenal gambar atau simbol atau tanda, mengekspresikan perasaan melalui lisan dan tulisan, mempunyai minat, dan berpartisipasi pada kegiatan pra-membaca dan lain-lain. Dengan demikian, kita dapat simpulkan beberapa prinsip-prinsip pembelajaran literasi di PAUD, yaitu pembelajaran literasi di PAUD melalui kegiatan bermain. Kegiatan bermain di PAUD merupakan keterpaduan keterampilan dasar menyimak, mendengarkan, berbicara, pra-membaca, dan pra-menulis dalam satu kegiatan bermain. Maka, buatlah kegiatan bermain yang bermakna dengan beberapa simbol literasi di dalamnya.
Mengekspos murid dengan banyak simbol, gambar, tanda, dan cerita. Mari ciptakan lingkungan kelas kaya teks, pasanglah gambar, cerita, huruf, angka, atau simbol-simbol literasi lainnya di dalam kelas. Gunakanlah kartu bergambar saat guru mengajak murid bermain. Guru menstimulasi dengan kegiatan inti yang berbasis buku. Bacakanlah buku dan buatlah pertanyaan pemantik untuk membantu pemahaman murid terhadap cerita. Ceritakanlah dengan artikulasi yang jelas, intonasi yang menarik, dan ekspresi yang beragam. Dengan begini, kegiatan bercerita menjadi menyenangkan. Hal ini berkaitan dengan pengenalan kosakata dan konsep baru, pengolahan informasi, dan pemecahan masalah. Lalu, bagaimanakah strategi menumbuhkan literasi PAUD? Ibu dan Bapak guru, seringkali kita percaya bahwa tahapan pertama anak usia dini dalam literasi adalah kenal huruf. Padahal, yang terpenting adalah pemahaman mengenai bahasa atau suatu cerita. Oleh sebab itu, cara mengajarkan membaca pada anak usia dini dapat dimulai dari kita yang aktif membacakan cerita. Dalam membacakan cerita, kenalkan juga keterampilan membaca. Kita dapat tunjukkan komponen di sampul buku, seperti judul, nama penulis, dan ilustrator. Mengajarkan cara membalik halaman, serta cara membaca seperti dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Lalu tunjuklah huruf atau tulisan dengan jari ketika membaca, agar murid bisa melihat hubungan antara tulisan dengan bunyi kata. Setelah kegiatan bercerita selesai, maka berikut ini adalah berbagai strategi yang bisa ibu dan bapak lakukan di dalam kelas untuk menimbulkan minat dan ketertarikan murid akan literasi. 1. Si pendongeng. Setelah guru membacakan cerita, buatlah kelompok murid, bisa berpasangan atau kelompok kecil. Di dalam kelompok, satu murid akan berperan menjadi si pendongeng. Ia akan menceritakan kembali cerita yang guru sudah bacakan dengan bahasanya sendiri. Lalu, ajaklah murid lain untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, komentar, atau apapun itu terkait dengan cerita. Murid bergantian untuk mengambil peran sebagai si pendongeng. 2. Lautan percakapan. Setelah guru membacakan cerita, guru dapat mengeluarkan satu pertanyaan pemantik. Biarkan murid berkomentar, bercerita, dan mengeluarkan pendapatnya terkait pertanyaan tersebut. Murid juga boleh mengeluarkan pertanyaan kembali terkait pertanyaan guru. Tugas guru di sini hanyalah sebagai pemantau untuk mengatur jalannya sesi berbagi pendapat agar tertib. Setelah dirasa cukup, guru dapat mengulang kegiatan yang sama, melempar pertanyaan pemantik, tetapi kali ini murid akan mendiskusikannya dengan pasangannya masing-masing. Sebelumnya, guru akan mencari kesepakatan dengan murid perihal menentukan pasangan. Jika kemampuan murid beragam, kita dapat menggunakan teknik berkelompok campuran. Yang mahir dipasangkan dengan yang berkembang. 3. Sesi aku ingat. Ini adalah cara pelan-pelan untuk mengajak murid memahami cerita. Bacakanlah cerita per paragraf, pastikan kita membacakannya dengan jelas. Setelah satu paragraf, berikan jeda. Ajaklah murid untuk berbagi apa yang dia ingat dalam satu paragraf ini. Sebutkan kata kunci, aku ingat. Lalu, murid bisa melanjutkan. Mereka boleh menyebutkan nama tokoh, plot cerita, perasaan saat mendengar cerita, objek dalam cerita, dan lain-lain. Apapun yang mereka ingat dari paragraf ini. Setelah selesai, lanjutkan membaca paragraf lainnya dan ulangi kegiatan. Saat murid menyebutkan, kita dapat menulis semua kata di papan tulis untuk dibacakan kembali di akhir sesi. Ibu dan bapak juga boleh menggunakan pilihan strateginya masing-masing. Tidak terpaku akan 3 strategi yang tertera dalam materi ini ya. Kegiatan pembelajaran literasi di PAUD merupakan tantangan kita bersama untuk membuatnya menjadi menyenangkan. Bukan berarti kita harus memaksa murid untuk membaca, dan bukan juga kita tidak menstimulasinya sama sekali. Tugas kita lah untuk memberikan fondasi yang kuat agar murid siap untuk melangkahkan pijakan literasinya di jenjang yang lebih tinggi. Menurut ibu dan bapak, strategi apa lagi ya yang bisa kita terapkan untuk mendukung dan memfasilitasi pembelajaran literasi di PAUD? Semangat belajar, ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia.